Apa itu himpunan dan apa saja yang tidak termasuk himpunan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak solih-solihah? Masih semangat belajar matematika? Nah, pada pertemuan kali ini bertemu dengan Ustazah Olive akan belajar bab 2, himpunan. Nah, untuk anak-anak solih-solihah yang ada di rumah, jangan lupa disiapkan alat tulis, LKS, buku paket. Nah, nanti di akhir video akan ada tugas proyek dari Ustazah Olive. Bicara soal himpunan, nah di himpunan ada yang termasuk himpunan dan ada yang tidak termasuk himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang dapat didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Benda-benda yang termasuk dalam suatu himpunan adalah anggota, elemen, atau unsur suatu himpunan. Nah, selanjutnya, apa yang termasuk himpunan dan apa saja yang tidak termasuk himpunan? Mari kita cermati tabel berikut ini. Tabel pada kolom pertama mengenai termasuk contoh himpunan, yaitu baris pertama ada himpunan hewan berkaki 4. Yang kedua ada himpunan hewan berkaki 2. Yang baris ketiga ada himpunan sholat fardu. Yang baris keempat ada himpunan sholat sunnah. Nah, untuk selanjutnya tabel pada kolom kedua yaitu mengenai yang tidak termasuk contoh himpunan. Yang baris pertama itu mengenai himpunan anak baik. Yang baris kedua yaitu himpunan orang tinggi. Yang baris ketiga himpunan perempuan cantik, dan seterusnya. Nah, bagaimana anak solih-solihah? Sudah paham belum sampai di sini? Nah, mengapa kolom pertama disebut merupakan himpunan dan kolom yang kedua bukan merupakan himpunan? Mengapa? Karena yang pertama kita ingat dahulu definisi himpunan tadi, yaitu kumpulan benda-benda yang sudah dibatasi dengan jelas. Nah, pada kolom yang pertama itu merupakan kumpulan dari benda-benda yang sudah jelas. Nah, untuk kolom yang kedua itu merupakan benda-benda yang belum jelas karena perlu dibatasi. Nah, untuk misalnya kolom yang kedua tadi, benda-benda yang belum jelas atau belum dibatasi. Contohnya, kumpulan orang-orang baik. Nah, kita belum tahu kriteria orang baik itu seperti apa. Jadi belum bisa mendefinisikan dan belum bisa menyebutkan untuk anggotanya. Selanjutnya, mengenai anggota himpunan dan lambangnya. Nah, coba perhatikan anak-anak solih-solihah, di samping ada gambar buah-buahan di atas keranjang. Nah, buah-buahan di atas keranjang ada pisang, jeruk, anggur, dan apel. Nah, perhatikan, di samping merupakan kumpulan buah-buahan di atas keranjang. Nah, di sini dengan demikian dapat kita lihat bahwa pisang merupakan kelompok buah-buahan dalam keranjang. Kemudian jeruk merupakan kelompok buah-buahan dalam keranjang. Kemudian ada anggur merupakan kelompok buah-buahan dalam keranjang. Yang terakhir ada apel merupakan kelompok buah-buahan dalam keranjang. Meskipun pisang berjumlah 4, jeruk berjumlah 2, namun di sini penulisannya cukup dituliskan dengan satu saja, yaitu ada pisang, anggur, jeruk, dan apel. Himpunan dapat dinyatakan dengan tanda kurawal dan biasanya menggunakan huruf kapital, huruf abjad A sampai Z. Misalkan kelompok buah-buahan di dalam keranjang tadi. Misalkan kita beri nama A. A sama dengan kurung kurawal, pisang, koma jeruk, koma anggur, koma apel, tutup kurung kurawal. Bagaimana? Sudah paham belum sampai di sini? Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kita mengetahui bahwa anggota tersebut merupakan himpunan atau tidak? Nah, di sini kita akan mengenal mengenai tandanya. Seperti di samping ini. Nah, di samping ini merupakan tanda yang termasuk anggota dari suatu himpunan. Nah, untuk tanda seperti ini merupakan yang tidak termasuk di dalam anggota himpunan.
himpunan. Banyak anggota suatu himpunan, misalnya anggota himpunan A. Nah, kemudian dapat dinotasikan seperti gambar di samping. Nah, di samping ini merupakan tanda notasi dari anggota himpunan A. Kemudian, jika banyaknya anggota himpunan B, bagaimana cara memberi tanda notasinya? Nah, kita lihat gambar di samping ini. Nah, tandanya seperti ini. Selanjutnya, mengenal beberapa himpunan bilangan. Yang pertama, himpunan bilangan bulat. Biasanya diberi nama dengan B. B sama dengan anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Yang kedua, himpunan bilangan asli. Biasanya diberi nama A. A sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, himpunan bilangan cacat. Biasanya diberi nama C. C sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Menyatakan suatu himpunan. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kata-kata atau sifat keanggotaannya. Kemudian yang kedua, menggunakan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, di samping ini merupakan tabel dari contoh menyatakan suatu himpunan. Nah, anak-anak solih-solihah dapat juga diperhatikan ya di samping ini. Ini merupakan contoh dari menyatakan suatu himpunan. Dari yang mulai pertama, dari menggunakan kata-kata. Yang kedua, menggunakan dengan notasi pembentuk himpunannya. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan cara mendaftar anggota dari suatu himpunan tersebut. Nah, selanjutnya Ustazah akan menyampaikan atau membahas mengenai himpunan yang tak berhingga dan himpunan yang berhingga. Nah, untuk himpunan yang tak berhingga, contohnya A sama dengan atau himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terbatas. Nah, kemudian himpunan yang berhingga, contohnya himpunan A sama dengan 1, 3, 5, titik sampai dengan 99. Nah, itu merupakan himpunan yang berhingga, himpunan yang terbatas. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai himpunan kosong. Nah, di sini Ustazah akan membawa atau menyampaikan contoh dari himpunan kosong menggunakan contoh yaitu obat-obatan. Nah, di sini contohnya ini merupakan kotak dari obat-obatan. Nah, di sini Ustazah buka. Nah, di kotak obat-obatan ada kasa, ada Revanol, dan ada obat paracetamol. Nah, untuk bagaimana kita mengetahui himpunan kosong tersebut dengan ini kotak obat-obatan? Nah, yang pertama, Ustazah ambil kasa. Nah, kemudian Ustazah ambil Revanol. Kemudian Ustazah ambil paracetamol. Nah, di dalam kotak obat-obatan ini sudah kosong. Nah, di dalam kotak obat-obatan yang sudah kosong ini merupakan himpunan kosong karena sudah tidak ada anggotanya. Bagaimana? Sudah paham belum? Nah, jadi untuk ilustrasi dari himpunan kosong seperti tadi, himpunan dari kotak obat-obatan. Nah, di situ sudah tidak ada anggotanya. Jadi, definisi dari himpunan kosong yaitu suatu himpunan yang tidak mempunyai anggotanya. Nah, bagaimana notasinya? Nah, notasinya seperti di samping ini. Ini merupakan himpunan kosong. Nah, untuk selanjutnya, himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Nah, bagaimana lambangnya dari himpunan semesta? Nah, lambang
dari himpunan semesta yaitu seperti gambar di samping. Nah, di gambar di samping yaitu S. Nah, di sini S merupakan lambang dari himpunan semesta. Contoh dari himpunan semesta itu bagaimana? Coba kita perhatikan. Yang pertama, himpunan S yaitu murid-murid yang sekolah di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Nah, himpunan A yaitu murid-murid kelas 7A misalnya, atau bisa juga kelas 7B, kelas 7C, kelas 7D. Nah, kita tarik kesimpulan bersama, yaitu himpunan S memuat anggota himpunan dari himpunan A, sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan A, atau bisa ditulis seperti di depan ini. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Nah, kita sudah banyak belajar mengenai anggota himpunan, lambang dari himpunan, kemudian himpunan kosong, himpunan semesta. Nah, tugasnya anak-anak solih-solihah yang ada di rumah yaitu memberikan contoh suatu himpunan yang berada di sekolah SMP